Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam Komsel besar ke-157. Allah itu baik, Allah yang mengumpulkan setiap kita, mengundang kita pribadi demi pribadi untuk malam hari ini menghadiri Komsel, membawa hati kita untuk menikmati 1-2 jam ke depan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sahabat terkasih, kita mau satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami di dalam ruang Zoom ini untuk membawa hati kami. Kami akan memulai komsel besar kami ke-157 malam hari ini. Kami mohon urapan kuasa kasih-Mu memenuhi hati kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami mau bawa fokus kami hanya kepadamu. Kuduskan setiap peralatan, setiap ruangan yang kami pakai untuk malam hari ini datang kepadamu. Biar kami senantiasa fokus hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, sertai setiap kami. Mungkin yang sedang dalam perjalanan, kami yang sedang terbaring sakit, kami yang mungkin saat ini datang dengan beban. Bapa, kami mau bawa semua di bawah kaki salib-Mu. Mari pegang tangan kami, satukan hati kami, agar malam hari ini kami terus menikmati Engkau, menimba kekuatan baru yang berasal dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, beracaralah. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita merasakan kita hidup hari ini dari satu kemurahan demi kemurahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia merancangkan semua yang baik di dalam hidup kita. Yang Dia mau adalah hati yang percaya. Mari lembutkan hatimu. Malam hari ini naikkan syukurmu bahwa Dia Allah yang baik. Dia yang malam hari ini memberi terus kita kesempatan untuk menimba kekuatan baru yang berasal daripadanya. Mari kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Syukur dan terima kasih kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
baik dan Engkau sangat baik. Engkau teramat baik di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Ini hati kami. Di dalam segala perkara hidup kami tidak mau menyerah. Karena kami memiliki Engkau. Dan kami tahu semua maksud baik yang Engkau rancangkan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bawa pujian ini. Kita mau timba kekuatan baru yang Dia sediakan bagi setiap kita. Kita mau katakan bahwa kita senantiasa berserah kepada kehendak-Nya. Karena kita memiliki hati yang percaya bahwa rancangannya, rencananya adalah yang terbaik bagi hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita bawa pujian ini sekali lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang
Benar Tuhan, ini hati kami. Kami mau senantiasa percaya bahwa rencana-Mu itu baik dalam hidup kami. Dan kami sungguh percaya pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara setiap kami. Engkau mempedulikan kami. Engkau memperhatikan kami. Karena setiap kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sahabat terkasih, kita mau nyatakan pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Kita mau katakan bahwa pertolongannya itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah terlelap untuk menjaga setiap kita. Mari rasakan terus pelukan hangatnya malam hari ini memeluk kita. Kita mau bawa pujian ini, pernyataan iman kita kepadanya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Serai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Benar Bapa, Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Biar setiap kami malam hari ini terus membawa hati kami. Kamu mau naikkan pujian penyembahan kami. Engkau yang berdiri di tengah-tengah kami.
Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Mari sahabat terkasih, buka mulutmu, angkat tanganmu, sembah Dia. Dia Allah yang baik. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Senangkan hatinya. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa penyembahan yang terbaik bagi Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami,
padaku kalian semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Malam hari ini kami semua boleh menikmati Engkau. Tenggelam di dalam hadirat-Mu. Menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Malam hari ini, kami yang datang dengan letih lesu, Engkau memberikan urapan kesegaran yang baru bagi kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau berikan urapan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Ini setiap hati kami. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Menikmati firman yang malam hari ini akan ditaburkan bagi setiap kami. Engkau yang mengurapi Pak Paulus dan Bu Vila yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kuduskan, sucikan, dan tahirkan mereka, agar setiap apa yang disampaikan sungguh menjadi rema bagi setiap kami. Boleh kami pegang, boleh kami simpan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh yakin dan percaya, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Mari terus bersabdalah bagi kami. Kami semua anak-anak-Mu akan duduk diam mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Tes. Suara saya jelas? Jelas? Ya. Kalau begini jelas? Jelas? Serius? Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius. Bab 26 ayat 36. Matius bab 26 ayat ke-36. Sudah ketemu? Oke, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ini di dalam hadirat-Mu, kami ingin mendengarkan suara-Mu.
singkapkan misteri kerajaan surga, buka hati kami. Buka hati kami Tuhan untuk menangkap misteri yang akan Engkau singkapkan bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini, jadilah kehendak-Mu. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari Matius bab 26 ayat 36. Kisah ini berbicara tentang di Taman Getsemani. Kita sama-sama tahu, malam sakratul maut. Mari kita mulai. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Pertanyaannya, apakah Yesus mengalami sedih dan gelisah? Jawabannya iya. Karena dia adalah 100% manusia. Dia sungguh manusia, sekaligus sungguh Allah. Artinya dia mengalami persis seperti yang Anda dan saya alami. Sedih, gelisah, dan juga takut. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus meminta para murid untuk tinggal bersama dengan dia, berjaga-jaga dengan dia. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah doa pertama kali ketika Yesus maju ke depan. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, seandainya, kalau boleh, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini." Cawan apa Bapak Ibu? Cawan ini adalah cawan murka Allah. Nanti saya akan jelaskan cawan apa ini. Cawan ini adalah cawan murka Allah, piala murka Allah. Biarlah cawan ini berlalu, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus memohon, kalau boleh Bapa, biarlah cawan murka ini berlalu. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kenapa? Karena Yesus tahu kehendak Bapanya pasti yang terbaik. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku?" Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk berdoa 1 jam, ingat kata-kata Yesus ini. "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku?" Yesus saat itu gelisah, sedih, takut. Dia membutuhkan para murid untuk
berjaga menemani dia melewati masa-masa sulit itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa akan menghindarkan Anda dan saya supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika seseorang jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa karena dia kurang berdoa. Makanya Yesus meminta, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik. Roh kita selalu ingin melakukan yang baik. Tetapi daging manusia lemah, tabiat manusia itu lemah. Makanya Rasul Paulus pernah katakan, bukan apa yang ingin kulakukan, itu yang kulakukan. Tetapi apa yang tidak ingin kulakukan, itu yang selalu aku lakukan. Aku selalu ingin berdoa, tetapi aku gagal. Aku selalu ingin melakukan hal yang baik, tetapi aku gagal. Kenapa? Karena roh itu penurut. Roh memang berniat baik, selalu ingin melakukan yang baik. Bapak Ibu, ketika Anda hadir di sini, Anda menikmati pujian, penyembahan, dan doa, dan roh Anda merasa damai. Tetapi setelah Anda pergi dari sini, setelah Zoom ini, maka kedagingan ingin mengambil alih kembali tempatnya. Kenapa? Karena tabiat manusia atau daging itu lemah. Nah, karena daging atau tabiat manusia itu lemah, maka Anda dan saya, kata Yesus, harus selalu berdoa dan berdoa setiap hari, konsisten. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu, apa perbedaan doa pertama dengan yang kedua? Doa pertama, Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh cawan ini berlalu, jangan sampai terjadi." Tetapi saat doa kedua, Yesus berdoa demikian, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin," artinya apa? Murka Allah tidak dapat lagi ditahan, tidak dapat lagi dibendung, tidak mungkin berlalu, hanya kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kita sudah menemukan ada perbedaan doa pertama dan doa kedua. Ayat 43. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu, pada awal mula Yesus datang ke dunia, dia sendiri tahu
dengan sangat amat tahu dan sadar bahwa Dia datang untuk menebus dosa umat manusia. Sebelum kisah di Taman Getsemani ini, Yesus sudah memberitahukan sengsaranya kepada para murid sebanyak berapa kali? 3 kali. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, pemberitahuan kedua, dan pemberitahuan ketiga. Artinya apa? Yesus tahu tujuan Dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Dan Dia sudah menyampaikan sebanyak 3 kali. Dan sekarang saatnya sudah tiba. Waktunya untuk Dia melakukan kehendak Sang Bapa. Bapak Ibu, ketika pada awal mula kitab Kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, saya akan singgung sedikit. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena nenek moyang kita tidak taat tetapi tergoda oleh iblis yang bermanifest lewat ular, menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang dan juga kemudian memberikannya kepada suaminya, manusia pertama. Ketika mereka berdua menyantap buah terlarang itu, maka sejak saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus katakan, upah dosa adalah maut. Artinya upah dosa, akibat dosa, efek dari dosa, tidak ada yang lain, cuma satu, mati. Maut artinya mati. Sebelum mereka memakan buah terlarang itu, Allah sudah berpesan, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Jadi ketika manusia memakan buah itu, manusia melanggar aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu, apa itu dosa? Dosa artinya aturan Tuhan yang Anda langgar. Tuhan menetapkan aturan begini, begini, begini. Satu aturannya Anda langgar, Anda berdosa. Jadi ketika manusia berdosa, Tuhan katakan orang yang berdosa akan mati. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus mati. Manusia melahirkan manusia selanjutnya, maka seluruh manusia itu dilahirkan di dalam dosa yang kita kenal sebagai dosa asal. Dosa akibatnya mati. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia harus mati. Allah tidak rela. Allah karena begitu cintanya kepada manusia, maka Allah mengutus Yesus Kristus, Sang Firman, putranya sendiri. Pribadi kedua Sang Firman turun menjadi manusia. Demi apa? Dihukum mati untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Kenapa Yesus sangat amat qualified untuk menanggung dosa umat manusia? Kenapa Anda dan saya tidak? Misalnya ada teman kita berbuat dosa, kita katakan, Tuhan, biarlah saya yang dihukum menggantikan teman baik saya itu. Tidak bisa. Kenapa? Anda dan saya tidak qualify. Hanya Yesus yang qualify. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika Dia tiba pada saatnya
untuk menanggung penderitaan itu yang kita baca pada kisah Taman Getsemani ini. Dia berkata kepada sang bapa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan itu, cawan artinya murka Allah." Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Wahyu, cawan atau piala melambangkan murka Allah. "Biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku." Yesus meminta kalau bisa penderitaan ini, Bapak Ibu, manusia berbuat dosa, manusia harus dihukum mati. Tetapi Allah berkehendak mengutus putranya untuk dihukum mati. Saya berusaha pelan-pelan Bapak Ibu supaya Anda mengikuti. Manusia seharusnya menderita penderitaan yang amat sangat. Penderitaan manusia seperti penderitaan Yesus dihukum di kayu salib. Kenapa? Karena dosa. Nah, kenapa Anda dan saya tidak boleh melakukan dosa? Karena akibat dosa adalah hukuman, penderitaan, murka Allah. Bahkan Allah sendiri tidak langsung menghapus dosa itu dari surga. Kenapa? Kalau dia langsung menghapus dosa itu dari surga, berarti Allah melanggar apa yang telah dia firmankan. Upah dosa adalah maut. Lalu di mana letak keadilan Allah? Berarti Allah adalah tidak konsisten. Nah, murka Allah ini harus ditimpakan kepada manusia. Tetapi Allah sendiri sayang kepada manusia sehingga menimpakan seluruh hukuman yang harusnya diterima oleh umat manusia kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang adalah putra tunggalnya sendiri. Nah, cawan adalah murka Allah. Murka Allah itu sudah saatnya untuk dijatuhkan hukuman karena dosa. Dan Yesus tahu bahwa hukuman terhadap dosa itu amat sangat mengerikan. Sehingga di dalam kedagingan, di dalam kemanusiaannya, dia berteriak, "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh cawan itu berlalu. Tetapi jangan menurut kehendakku." Bapak Ibu, sekarang tema kita pada malam hari ini berbicara tentang jadilah kehendakmu. Kehendak Allah, kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah? Kenapa bukan kehendakku? Karena kehendak Allah adalah yang terbaik. Kehendak Allah tidak menyayangkan putranya sendiri untuk dihukum, menanggung dosa seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, adakah kehendak yang lebih baik daripada kehendak itu? Anda dan saya seharusnya mati, dihukum karena dosa. Tetapi Allah merancang sedemikian rupa sehingga manusia tidak usah dihukum, tetapi dosanya dihapus begitu saja dengan menggantikan putranya sendiri. Itu adalah kehendak Bapa. Pertanyaan saya, adakah kehendak yang jauh lebih agung, mulia dibandingkan kehendak Bapa itu? Ada? Tidak ada.
Kalau kita tahu kebenaran ini, kalau kita sadar bahwa kehendak Bapa amat sangat baik, rela menukarkan putranya sendiri, menggantikan kita untuk dihukum, maka kehendak Allah dapat kita percaya. Betul? Karena dia sudah melakukan yang paling besar, perkara yang paling besar bagi kita. Lalu, kenapa kita masih belum dapat menaruh percaya kita kepada dia? Kalau Bapak Ibu memahami konsep ini, cawan ini, konsep bahwa Allah tidak menghukum manusia tetapi menjatuhkan cawan murkanya kepada putranya sendiri, dan itu adalah kehendaknya. Bahkan kehendaknya itu diminta oleh putranya sendiri untuk ditiadakan, dia tidak meniadakannya. Betul? Yesus adalah pribadi kedua, putra tunggal Bapa, meminta cawan itu berlalu kepada Bapanya. Dia yang duduk di pangkuan Bapa meminta kepada Bapa supaya cawan itu berlalu, jangan dijatuhkan hukuman. Bapa tetap menjatuhkan hukuman kepada sang putra. Artinya apa? Kehendak Bapa amat sangat baik bagi Anda dan saya. Terbaik, tidak ada yang lebih baik lagi. Nah, sekarang begini. Saya tidak tahu bagaimana caranya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyusun bagaimana caranya untuk mendeskripsikannya secara detail. Tetapi ketika saya masuk ke dalam doa untuk menemukan apa arti jadilah kehendakmu, yang muncul ketika saya berdoa adalah, Tuhan, kenapa kehendakmu yang harus terjadi? Kenapa? Jawabannya adalah cuma satu. Karena kehendaknya pasti yang terbaik. Anda punya kehendak A, B, C, dan D. Tetapi kehendak Allah pasti yang terbaik dibandingkan segala sesuatu yang Anda cita-citakan atau Anda rancang. Bapak Ibu, malam hari ini, siapa yang berani mengatakan di hadapan Tuhan, jadilah kehendakmu? Siapa yang berani katakan, Bapa, jadilah kehendakmu? Anda menginginkan sesuatu, amat sangat menginginkan. Tetapi Bapa akan mengambil daripadamu. Apakah Anda masih sanggup mengatakan, jadilah kehendakmu? Kalau Anda dan saya tidak sanggup mengatakan, Bapa, jadilah kehendakmu, hanya kehendakmu, tidak tercampur barang 1% pun kehendak dan niatku. Siapa yang berani katakan begitu? Kalau Anda belum berani mengatakan, Bapa, jadilah kehendakmu, artinya Anda meragukan kehendak Bapa adalah yang terbaik. Saat ini Anda merasa segala sesuatu yang Anda kehendaki sangat amat baik. Anda berada di zona nyaman.
Anda sangat nyaman dengan hidup Anda. Beranikah Anda katakan, Bapa, jadilah kehendak-Mu? Artinya apa? Apapun juga yang ingin Bapa lakukan, kehendaknya, lakukan lewat dirimu, engkau siap terima? Ada yang berani? Seandainya Anda dan saya tidak berani mengatakan jadilah kehendak-Mu, Anda dan saya boleh introspeksi diri, boleh merefleksikan kembali. Kenapa saya tidak percaya akan kehendak Bapa? Bapa sudah melakukan kehendak yang terbaik. Dia sudah menukar penderitaan kita dengan putranya. Apakah Anda sanggup katakan, jadilah kehendak-Mu? Katakan dalam hatimu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Ketika Anda dan saya berani mengatakan di hadapan Tuhan saat ini, jadilah kehendak-Mu, artinya Anda dan saya siap membiarkan Dia untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup Anda sesuai dengan kehendak-Nya. Tema kita pada malam hari ini berkaitan terus dengan tema minggu-minggu sebelumnya. Bapak Ibu, saya tahu apa yang Anda rancangkan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda kehendaki, menurut Anda itu yang terbaik. Belum tentu. Anda melihat dari kacamata duniawi. Anda melihat dengan mata jasmani. Anda melihat secara singkat. Bapa melihat dari dalam kekekalan sampai kekekalan tak berkesudahan. Kalau Bapa sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup Anda, lalu kenapa Anda mempertahankan kehendak Anda? Kenapa Anda mempertahankan kehendak Anda? Dia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, bahkan putranya sendiri meminta untuk tidak, kehendak Bapa itu tidak terjadi, permintaan itu ditolak. Bapak Ibu, seandainya Anda masih belum dapat mengatakan, Bapa, jadilah kehendak-Mu, malam hari ini Bapak Ibu, Anda masuk dalam doa. Anda benar-benar masuk dalam doa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Doa seperti yang tadi saya posting tidak selalu berkaitan dengan berbicara. Tuhan, saya ingin ini, saya mau itu, saya persembahkan ini, persembahkan itu. Tidak selalu itu. Anda masuk ke dalam ruang doa Anda kunci pintu, Anda membaringkan diri di hadapan Tuhan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kenapa? Karena aku tahu kehendak-Mu pasti yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu, karena kehendak-Mu tidak pernah salah dalam hidupku. Anda dan saya butuh masuk ke ruang doa, merenungkan misteri ini. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Tema kita malam hari ini, Bapak Ibu, setelah komsel ini selesai, Bapak Ibu cari waktu, apakah nanti malam, atau besok, atau lusa, cari waktu satu hari.
jadikan sebagai waktu untuk Anda rekoleksi pribadi. Anda dan saya butuh tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Apa kehendak Dia? Perjuangan kita sepanjang hidup kita adalah menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Perjuangan kita sampai mati adalah berjuang untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Setiap hari seharusnya ini menjadi doa kita. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus mengajar kepada kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, jadilah kehendak-Mu. Kenapa? Karena kehendak Bapa pasti yang terbaik bagi Anda dan saya. Nanti kita akan masuk ke dalam doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas? Oke, saya lanjutkan. Bapa, terjadilah kehendak-Mu. Itu adalah doa yang penuh kuasa. Tetapi karena kita sering tidak menghayati arti dari doa ini, kita mengucapkannya tanpa kuasa. Karena begitu seringnya kita doa Bapa kami, itu seperti rutinitas keluar dari mulut kita tanpa kita hayati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Doa ini adalah doa utama setiap anak-anak Tuhan, karena doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa, terjadilah kehendak-Mu adalah doa yang penuh iman. Doa yang penuh iman itu doa yang penuh kuasa. Tetapi sekaligus juga doa yang tidak mudah diucapkan. Apalagi di saat kita sendiri punya kehendak dan pilihan yang ingin kita doakan dan perjuangkan. Sulit sekali untuk berdoa dengan penyerahan penuh. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau bisa, Tuhan, sesuaikan kehendak-Mu dengan doaku. Kalau bisa, doaku dan kehendakku yang terjadi. Tanpa kita sadari, kita merasa kita lebih pintar, lebih bijaksana, lebih tahu yang terbaik dari Dia yang Maha Kuasa. Di saat kita merasa sembuh dari sakit, itulah yang terbaik saat ini. Di saat kita berdoa, suami bertobat adalah yang terbaik saat ini. Di saat kita merasa pemulihan ekonomi, itu adalah yang terbaik saat ini. Tapi ternyata kenyataannya malah terjadi yang makin parah, makin jauh. Kita mulai marah dan kecewa dengan Tuhan. Di saat apa yang kita rencanakan dengan baik dan Tuhan katakan tidak. Mungkin ada yang sudah menjalin hubungan begitu lama dan siap menikah. Tuhan katakan tidak, dia bukan untukmu. Tidak mudah kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Seperti Bunda Maria, saya suka sekali dengan ayat ini di Lukas. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bisa berkata seperti ini dengan tulus, ikhlas, rela, itu tidak mudah.
Ketika kita berdoa, terjadilah kehendak-Mu, artinya kita menyerahkan kebebasan kepada Dia, berbuat sesuka hatinya atas hidupku. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh cinta kepada Bapa. Itu yang dilakukan oleh Bunda Maria. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saat saya masih diproses untuk percaya kepadanya dan berani berkata, terjadilah kehendak-Mu. Saat itu saya belum mengucapkan kalimat ini dengan cinta, Bapak Ibu. Tetapi dengan terpaksa, karena saya sudah mentok, sudah tidak tahu jalan keluar. Sudah tidak punya jalan lain. Saya ingat waktu itu saya berjuang dengan 5 senjata. Saya sudah berjuang untuk pemulihan keluarga saya. Tetapi kenyataannya persoalan saya makin banyak. Kenyataannya tambah parah. Makin tidak ada harapan. Dan saya sedih, saya ketakutan, dan saya mau menyerah untuk terus berjalan. Dengan sisa kekuatan saya tersungkur. Bukan karena cinta, tapi terpaksa tersungkur di depan Gua Maria saat itu. Saya ingat waktu itu saya berada di China, di depan Gua Maria itu. Saya menangis dan teringat Yesus yang jatuh ketiga kalinya. Saat saya menangis itu, saya seperti diingatkan, Yesus yang memanggul salib jatuh ketiga kalinya. Dan saat itu dia bangkit kembali. Dia jatuh ketiga kali tetapi dia bangkit kembali. Dan terus berjalan. Itu seperti Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa saya harus bangkit dan terus berjalan. Sayup-sayup saya mendengar suara Bunda saat itu menuntun saya berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Dan saya mengulanginya. Aku ini hamba Tuhan. Dengan terpaksa Bapak Ibu. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tetapi ketika saya mau mengucapkannya berulang-ulang, saya diberi kekuatan baru. Saya diberi keberanian untuk berdoa terus. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Padahal waktu itu kenyataannya tambah parah. Saya takut. Saya gak berani melihat masa depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di ujung sana. Di situ ketika saya mengucapkan, jadilah kehendak-Mu. Di situ titik saya memberikan kebebasan penuh kepada Tuhan untuk Dia berbuat sekehendaknya atas hidup saya. Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda masih meragukan kehendak-Nya. Pasti ada di antara kita yang mungkin sekarang sedang di dalam persoalan. Anda juga dalam ketakutan menghadapi hari esok. Anda menghadapi kenyataan yang tambah parah. Beranikah Anda berdoa, jadilah kehendak-Mu? Anda yang masih meragukan bahwa kehendak-Nya adalah yang terbaik di dalam hidup-Mu. Lihat hari ini apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup saya. Kehendak saya waktu itu ketika saya berdoa hanya untuk pemulihan keluarga saya. Hanya untuk pemulihan depresi saya sendiri. Tetapi ketika saya menyerahkan kebebasan dan berani berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saya mau percaya kehendak-Nya yang terbaik. Yang terjadi hari ini bukan hanya pemulihan diri saya. Bukan hanya pemulihan keluarga saya, tetapi betapa banyak keluarga dipulihkan lewat RPH. Betapa banyak depresi dipulihkan.
lewat pelayanan ini. Bayangkan jika hari itu saya tidak mau berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Jika saya mundur oleh intimidasi iblis, saya takut menghadapi hari esok dan saya mau menyerah. Tidak mungkin Tuhan bisa menggenapi rencananya yang indah dalam hidup saya. Kehendak Tuhan pasti jauh lebih besar daripada kehendak-Mu, dan pasti lebih indah dan sempurna dibanding kehendak-Mu sendiri. Bapa, jadilah kehendak-Mu tidak hanya sesempit apa yang sudah Anda doakan. Kehendak Tuhan bisa jadi apa yang belum Anda doakan, atau bahkan yang belum Anda sadari. Anda berdoa supaya suami bertobat dari selingkuhannya, supaya dia hidup benar dan mengasihi Tuhan. Kehendak Tuhan saat itu, ketika Anda berdoa, bukan itu. Tetapi kehendak Tuhan saat itu adalah ingin mengubahmu, ingin menggenapi kehendaknya di dalam hidupmu, di dalam pribadimu, di dalam karaktermu, sehingga kehendaknya terjadi untuk sungguh-sungguh mengubahmu menjadi pribadi yang mengasihi Dia terlebih dahulu. Ini doa yang sulit diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi pas kita mendoakannya, kita juga masih memaksa Tuhan ikut kehendak kita. Kita masih nego-nego dengan Tuhan. Karena menurut kita, doa kita itu udah yang terbaik saat ini. Berdoa tanpa hati yang bebas, tanpa memberikan kebebasan kepada Tuhan, seperti tangan Anda masih menggenggam apa yang menurutmu terbaik. Tangan Anda tidak bisa membukakan pintu bagi Tuhan untuk masuk dan memberikan berkat yang terbaik untukmu. Karena itu, menggenggam apa yang menjadi kehendak-Mu menunda Tuhan memberikan yang terbaik atas hidupmu. Jangan takut untuk berdoa, terjadilah kehendak-Mu. Karena percayalah, kehendaknya pasti jauh lebih indah dari kehendak-Mu. Pasti. Dan saya sudah menjadi bukti dari proses itu. Lepaskan apa yang menjadi kemelekatanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu saat ini. Apa yang mengikatmu selama ini, sehingga Anda melangkah bisa dengan bebas dan membukakan Dia pintu untuk masuk. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dia sudah berdiri di depan pintu rumahmu dan mengetuk. Dia mengetukmu lewat persoalan-persoalan, lewat kejadian-kejadian. Tetapi adakah yang mendengar ketukannya? Ketika dia mengetuk, artinya ada orang yang harus mendengar. Baru bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu membukakan pintu untuk dia masuk. Dan dikatakan ayat selanjutnya, dia makan bersamamu dan kamu bersamanya. Bukankah itu indah sekali? Makan bersama dia adalah berkat yang terbaik. Jika sudah duduk satu meja makan dengan dia, apalagi yang kita butuhkan yang lebih berharga daripada itu? Apalagi yang bisa menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita? Jika Allah bersama kita. Tetapi itu semua harus dimulai dengan Anda
harus mendengar Dia mengetuk, dan Anda membukakan pintu. Bagaimana membuka pintu? Apa artinya membuka pintu? Membuka pintu artinya memberikan kebebasan untuk Dia masuk dan tinggal bersama-sama denganmu. Membiarkan Dia berbuat sekehendak hatinya atas hidupmu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak langsung saja mendobrak pintu rumahku dan masuk menyelamatkan aku? Jika kehendak Tuhan itu yang terbaik, maka selesailah masalahku kalau Tuhan sudah bersamaku. Ingat, Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Tidak akan pernah Tuhan mendobrak pintumu. Tuhan tidak akan pernah mau mengambil paksa kehendakmu. Anda harus menyerahkannya sendiri dengan rela. Anda dan saya diciptakan dengan kehendak bebas. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Dari kehendak bebas inilah Dia bisa melihat kasih-Mu kepada Dia. Kasih selalu memberi kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Seperti kita menjadi orang tua. Saya suka menganalogikan dengan kehidupan kita sebagai orang tua untuk memahami kasih Bapa. Saat anak-anak masih dalam kandungan, lahir, bertumbuh, kita besarkan mereka dengan cinta. Berapa banyak harga, pengorbanan, waktu, biaya, dan cinta untuk membesarkan mereka. Tetapi kita tidak bisa memaksakan pilihan-pilihan terbaik dari kita untuk mereka. Sebagai orang tua, apalagi yang perfeksionis, kita punya keinginan, harapan, pilihan-pilihan yang menurut kita terbaik untuk anak-anak. Entah itu sekolah, jurusan, bahkan pasangan. Harus dari keluarga yang seperti apa? Kalau yang di KPH sini contohnya calonnya harus ikut RPH dulu misalnya. Dimurnikan dulu. Tidak cukup seiman, tetapi juga harus selevel rohnya dengan anak kita, contoh. Saat mereka sudah dewasa dalam memilih jurusan kuliah, pekerjaan, pasangan hidup, kita memberi mereka kebebasan. Karena mereka yang menjalani kehidupannya. Kita memberikan kebebasan untuk mereka memilih, sambil kita menuntun mereka memilih yang terbaik. Supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh menjadi diri mereka sendiri, tidak disetir. Supaya mereka bahagia, walaupun kadang yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pilihan orang tua bisa salah buat anak-anaknya. Kehendak papamu di dunia belum tentu yang terbaik untukmu. Tetapi kehendak Bapamu di surga pasti yang terbaik untukmu. Karena Dia Bapa yang sesungguhnya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan Anda anaknya. Dia yang menciptakanmu, Dia yang memilikimu, Dia tahu yang terbaik untukmu. Dia tahu persis, dan Dia sanggup lakukan yang terbaik untukmu. Dia Bapa yang tidak pernah salah, dan kita bisa percaya penuh kepada Dia. Kehendaknya tidak pernah salah, rencananya tidak pernah untuk mencelakakanmu. Tetapi bagaimana caranya Dia meyakinkanmu sehingga Anda percaya
dan berani berkata dengan bebas dan penuh kasih kepadanya, "Bapa, terjadilah kehendak-Mu dalam hidupku." Bagaimana dia bisa meyakinkanmu sehingga kita semua hanya mencari kehendak-Nya di dalam hidup ini, sampai tidak ada lagi yang kita cari di dalam hidup ini selain kehendak-Nya yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Karena hanya dengan cara itulah Anda membuka pintu dan membiarkan Dia masuk, makan bersama-sama denganmu, dan kamu bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Anda dan saya tidak diciptakan dan disetting seperti robot. Disetting dari awal tanpa kehendak bebas, supaya hidup benar, tidak berdosa, mati masuk surga. Tidak. Tuhan menciptakan Anda dan saya sesuai gambarannya. Itu sesi minggu lalu. Gambarannya apa? Kasih. Allah adalah kasih. Robot tidak punya kasih. Tetapi Dia menciptakanmu dengan kehendak bebas. Dan itulah yang membuat Anda menjadi hidup, bahagia, menjadi diri Anda sendiri, dan memancarkan kasih. Kehendak bebas itulah yang memancarkan kasih. Anda diberi kebebasan juga untuk menerima Tuhan atau menolak Tuhan. Anda bisa memilih untuk mati dalam dosa. Dan Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa dengan apa yang Anda pilih. Anda diberi kebebasan penuh untuk memilih di dalam hidup ini. Tetapi selama Anda hidup, Dia akan mengetuk. Dia akan terus mengetuk pintu hatimu. Dia akan izinkan persoalan terjadi untuk Anda dan saya mendekat dan mendengar suaranya. Dia akan lakukan segala hal untuk memperingatkanmu. Dia akan izinkan batu besar di perjalanan supaya Anda berhenti berjalan di jalanmu. Karena Dia sudah tahu ujung jalanmu itu akan membinasakanmu. Tapi satu hal yang pasti, Dia tidak akan bisa merebut paksa apa yang menjadi kebebasanmu. Anda bisa berdoa, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan," dalam keputusasaan, dalam kemarahan, dalam kecewa. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan itu. Tuhan ingin memprosesmu, membuatmu percaya, membuatmu mengenal Dia, bahwa Dia Bapa yang mengasihimu. Tuhan ingin mendengar doa anak-anaknya yang percaya penuh kepadanya, yang mencintai Dia dengan doa, "Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku." Dan Anda tidak membiarkan apapun juga menghalangi kehendak-Nya terjadi dalam hidupmu. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Keberanian percaya kita kepadanya. Apakah Anda sungguh percaya kepadanya saat ini? Apakah Anda sudah berani berdoa, "Bapa, terjadilah kehendak-Mu dalam hidupku"? Apakah Anda percaya bahwa Anda anak kesayangannya dan Dia Bapa yang mau memberikan yang terbaik untukmu, lebih dari yang kamu doakan? Kehendak Tuhan pasti yang terbaik, tapi waktunya pun selalu yang terbaik.
Apa yang Anda alami mungkin tidak sesuai dengan Anda doakan saat ini. Tetapi maukah Anda tetap percaya bahwa kehendaknya pasti yang terbaik? Memberikan kembali kebebasan yang Dia sudah berikan untukmu. Dengan berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Itu adalah cara Anda membalas kasih-Nya. Dan kasih itulah yang menyelamatkan hidupmu untuk kembali tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Mari kita imani. Kita imani kehendak-Nya, rencananya pasti untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Kita mau ulangi sekali lagi lagu ini. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
tetap percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau membuka pintu Tuhan untuk Engkau masuk ke dalam hati kami, ke dalam rumah kami masing-masing, untuk Engkau berbuat sekehendak-Mu. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, Yesus. Kami mau katakan dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, dengan penuh kerelaan, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Mari kita mau sembah dan puji Dia. Dia Allah yang mendengar doamu saat ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembahlah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia.
Biarkan musik tetap mengalut. Bapak Ibu, dalam kesunyian malam ini, maukah Anda katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, jadilah kehendak-Mu? Beranikah engkau sungguh katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Mungkin ada di antara Anda yang belum berani mengatakannya. Tuhan menanti engkau. Dia menanti engkau untuk mengucapkan dari lubuk hatimu yang paling dalam, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Hanya kehendak-Mu, hanya kehendak-Mu saja, bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan kemauanku. Beranikah engkau katakan? Beranikah engkau katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam? Kenapa Anda belum berani mengatakannya? Bukankah Dia telah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagimu? Bukankah Dia telah mengorbankan putranya sendiri? Bahkan permohonan putranya pun ditolak demi Anda. Cawan murka Tuhan tetap ditimpahkan kepada putranya sendiri. Demi kehendaknya. Apa kehendaknya? Kehendaknya adalah Anda dan saya selamat. Kenapa Anda masih belum berani percaya kepadanya? Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Katakan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Apapun yang kami kehendaki, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami rancang mungkin bertahun-tahun, ambil semuanya Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik. Kehendak-Mu pasti yang terbaik bagiku. Kehendak-Mu pasti yang terbaik bagiku. Kehendak-Mu pasti yang terbaik bagi keluargaku. Kehendak-Mu pasti yang terbaik untuk sepanjang hidupku. Amin. Dalam keheningan malam ini, Yesus menanti Anda katakan, jadilah kehendak-Mu. Ketika engkau katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan, artinya engkau membuang jauh-jauh kehendak-Mu sendiri. Artinya engkau menyerahkan seluruh kehendak-Mu di bawah kakinya. Kehendak-Mu, kehendakku tidak ada artinya di hadapan Dia. Jadilah hanya kehendak-Mu Tuhan.
Bapa, kiranya renungan firman pada malam hari ini masuk ke dalam setiap hati anak-anak-Mu, menjadi permenungan sepanjang hidup mereka untuk mencari kehendak-Mu, hanya mencari kehendak-Mu, membiarkan kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami masing-masing, bukan kehendak kami. Biarlah hanya kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandanglah anak-anak-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyerahkan kehendaknya di bawah kaki-Mu. Mereka yang sungguh-sungguh menyerahkan kehendak pribadi mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka. Terjadilah kehendak-Mu saja dalam hidup mereka Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu saja dalam keluarga mereka. Terjadilah kehendak-Mu saja dalam setiap rancangan mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya kehendak-Mu yang terbaik. Apapun yang dipandang rendah oleh dunia ini, oleh sesama kami, tapi kami tetap percaya kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa renungan pada malam hari ini ke dalam hati-Mu yang paling dalam. Renungkan itu. Jadikan permenungan di dalam hidup Anda. Apakah aku sudah membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku? Apakah aku sungguh-sungguh berani katakan, Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dalam hidupku? Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam kesunyian malam ini Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Engkau sendiri berbicara ke dalam hati mereka. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi hati kami. Tuntun dan pimpin kami untuk mengikuti seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah kami untuk menjadikan kehendak Tuhan adalah kehendakku. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami katakan jadilah kehendak-Mu, maka kami siap Tuhan untuk menerima apapun juga yang hendak Engkau lakukan dalam hidup kami, dalam hidupku. Detik ini juga Tuhan kami siap terima apapun yang hendak Engkau lakukan dalam hidupku. Karena kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh keluarga kami. Kami serahkan segala pekerjaan karya dan usaha kami. Kami serahkan segala pergumulan dan tantangan hidup kami. Mulai malam hari ini kami mau percaya kehendak-Mu yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.